So guys, ini jam 2 dini hari. Gila gak tuh? Halo kawan-kawan semua. Ini keringetan. Kembali lagi bersama saya Firman Benardi di channel Backpacker Nekat. Anjing norak. Video ini direkam ketika aku baru saja menulis alasan kenapa aku pulang. Mungkin berguna bagi teman-teman yang banyak nanya kenapa sih pulang. Jadi ini aku jawab di video ini. Tapi sebelum membahas lebih lanjut alasan kenapa aku pulang, aku pengen berbagi cerita sedikit. Begini, tepat tanggal 7 Maret 2019 aku memulai perjalanan yang menurutku cukup panjang. Berkelana menyusuri Indonesia yang dimulai dari tanahku sendiri, Kalimantan, dengan cara backpacking, hiking, atau numpang truk, pickup, mobil pribadi kadang, terus tidur di pom bensin, masjid, musola, sampai di rumah warga. Dan mungkin cerita ini sudah tidak asing menurut kalian karena sudah banyak yang melakukan ini. Tapi tolong hargai siapapun yang menceritakan proses perjalanan hidupnya, karena tidak semua cerita bisa orang dapatkan, tidak semua cerita bisa diceritakan. Itulah indahnya perjalanan. Jadi aku masih ngeliat yang aku tulis Bego M ya, lanjut. Dan tepat pada tanggal 7 Maret 2020 aku tiba di Kalimantan. Jadi tepat 1 tahun aku berkelana sendiri, berdua, kadang bertiga, kadang mungkin lebih. Ya tapi awalnya emang pengen sendiri, terus ketemu teman-teman pejalan juga, jadi barengan karena satu tujuan. Oke. Tepat 1 tahun aku merasakan segala manis pahit hidup dari sudut pandang pejalan. Tepat 1 tahun aku benar-benar merasakan bahwa hidup sangat asik. Dari yang sebelumnya sih, hidupku udah asik sih, cuma waktu 1 tahun aku berkelana itu lebih asik dari yang sebelumnya. Tepat 1 tahun itu juga aku dapat belajar banyak dari pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain yang mereka bagikan. Terus 1 tahun itu aku banyak teman, banyak saudara, keluarga, pokoknya banyak orang-orang baik yang kutemukan, yang semesta temukan dengan cara tidak sengaja. Tepat 1 tahun itu aku bisa melihat Indonesia lebih luas, melihat keberagaman yang banyak sekali, yang mungkin kalau aku sebutkan satu persatu aku bakalan lupa karena saking banyaknya. Tepat 1 tahun itu aku bisa menapaki kakiku di 17 dari 34 provinsi yang ada di negeri ini, Indonesia. Jadi nanti aku ceritakan di video selanjutnya provinsi mana-mana aja yang aku kunjungi, kota-kota mana aja yang aku kunjungi. Ya mungkin itu nanti di video selanjutnya. Dalam setahun itu aku merasa inilah jati diriku sebagai petualang. Ya mungkin karena usiaku yang masih sangat muda, mungkin masih labil pikirannya, jadi aku pikir jati diriku sebagai petualang ini mungkin yang selama ini aku cari. Karena jati diri semakin terus aku mencari, semakin tidak ketemukan.
Jadi aku memutuskan untuk berkelana mulai dari Kalimantan itu, terus keliling Jawa, Sumatera, cuma beberapa provinsi, terus kembali ke Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores. Itu dalam 1 tahun. Mungkin terlalu panjang ceritanya. Perihal pulang, yang banyak teman-teman tanyakan kenapa pulang. Jawabanku kali ini mungkin berbeda dari pemikiranku sejak perjalananku dimulai. Pada saat itu aku sangat optimis aku bisa melakukan keliling Indonesia, nggak tahu dalam waktu berapa lama. Yang pasti sekali jalan aku langsung bisa keliling 34 provinsi yang ada di Indonesia. Tapi gagal, mungkin lebih tepatnya jeda. Perjalanan keliling Indonesia ku ini tak akan pernah selesai. Aku cuma jeda sebentar saja untuk melanjutkan tugasku sebagai anak laki-laki, untuk membantu ekonomi keluarga, kerja, anjing. Dan juga aku mendapatkan beberapa pencerahan dari orang-orang yang lebih dulu makan garam, bahasanya, yang lebih dulu berpengalaman dariku. Yang banyak sekali pencerahan aku temukan. Ada yang memberi pencerahan tentang kenapa kamu nggak majuin wisata di kampungku, kenapa aku nggak buka usaha kecil-kecilan dulu, baru setelah itu keliling dengan tabungan yang aku dapat dari usaha. Dan yang paling aku ingat itu dari Om Andi. Itu ya kenal Om Andi gak lama sih, cuma 1 bulan mungkin kenal Om Andi. Aku sempat di rumahnya di Bajawa. Beliau orang Sulawesi, terus menetap di Bajawa. Aku sempat kerja sama dia. Pokoknya banyak belajar dari Om Andi. Tapi bukan cuma Om Andi, banyak yang lain. Aku juga belajar dari semua orang. Jadi aku pernah ingat Om Andi pernah bilang begini, lakukan sesuatu yang berguna untuk diriku sendiri dan orang banyak, apapun itu kata beliau. Sungguh banyak sekali pencerahan sampai sekarang aku lupa. Tapi gak semua pencerahan bisa kita telan mentah-mentah, gak semua pencerahan bisa kita remehkan. Tapi setelah berpikir, saat itu yang ada di pikiranku cuma aku pengen pulang tanpa alasan yang tepat. Namun kebetulan saja pada saat itu ibu menelpon lebih sering dari biasanya. Kebetulan aku merasa bahwa aku sudah cukup waktuku sudah cukup untuk menjedakan sebentar perjalanan ini. Kebetulan juga ada sebuah perusahaan kecil memanggilku untuk bekerja. Meski saat pertemuan kemarin di tanggal 9 Maret aku memutuskan untuk tidak bergabung karena waktu kerjanya terlalu padat dan tidak sesuai. Ya, yang pastinya susah untuk bagi waktu untuk menenangkan pikiran karena mungkin setelah jalan jauh lama gak pulang, mungkinnya butuh ketenangan ketika pulang. Ya begitu juga aku mungkin atau cuma aku yang merasakan. Karena saat ini aku berpikir bukan saatnya aku mulai pekerjaan yang terlalu monoton di usiaku yang muda. Aku butuh cerita untuk masa tuaku nanti.
meski tanpa penghasilan tetap. Oke, mungkin cuma ini cerita yang sementara ini yang bisa aku bagikan. Sampai bertemu di video berikutnya. Pikir nekat journey tidak akan pernah selesai, cuma sementara ini digantikan dengan film dokumenter atau vlog perjalananku ke hutan Kalimantan. Jadi sementara ini tuh aku main-main di daerahku sendiri, wisatanya, hutannya, belajar survival, terus belajar teknik-teknik berburu dari orang lokal, orang kampung. Kopi dulu. Selama raga ini masih kuat, aku tidak akan berhenti untuk berkarya. Aku ingin menciptakan sesuatu yang baru yang mungkin berapa bulan lagi aku jalankan, bergerak, berbagi apa saja yang bisa aku bagi. Karena aku ingin mewujudkan mimpi-mimpiku sendiri dengan caraku sendiri. Salam serayungan.